Dasar, baru seminggu PKS bilang Heru tak ada pergerakan signifikan. Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Kasihan sekali mereka ini. Dan pada saat pidato di Balai Kota tadi, Pak Heru bilang bahwa dia kembali menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Ahok. Jadi masyarakat bebas ke Balai Kota untuk mengadukan masalahnya yang selama ini sudah di-stop oleh Anies Baswedan. Terus dia akan bicara ke Pak Basuki untuk bicara mengenai banjir dan lain-lain. Jadi masyarakat Jakarta memang sekarang merasa bergembira merdeka. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Pertama, Heru menghidupkan lagi meja pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Merdeka Selatan. Meja pengaduan sengaja dibagi menjadi per wilayah untuk memudahkan warga dalam menyampaikan keluhannya. Keluhan warga akan diterima petugas setiap hari kerja, mulai dari pukul 07.30 hingga 09.30. Meja Politikus PKS Taufik Zulkifli menilai 1 minggu sejak Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggantikan Anies, tak ada pergerakan signifikan yang dilakukannya, belum ada gerakan yang signifikan. Jadi belum bisa saya bilang apa-apa kecuali soal posko pengaduan yang diadakan lagi di Balai Kota. Katanya, menurut dia, Heru justru malah mengajarkan warga yang datang mengadu ke Balai Kota untuk menggunakan layanan aduan menggunakan aplikasi Jaki yang sudah ada sejak Anies menjabat. Jadi ini lucu. Sebenarnya sudah benar yang lalu pakai Jaki. Dengan Jaki itu kemudian gubernur atau Pemprov DKI bisa mengontrol bagaimana tanggapan dari para pamong, lurah, camat, dan pejabat yang punya tanggung jawab di situ karena ada sanksi juga kalau misalnya tidak segera memberikan tanggapan. Katanya, bukan PKS namanya kalau tidak berpikiran jungkir balik dan terbalik. Yang baru seminggu, belum signifikan dikomentari, sedangkan yang sudah 5 tahun bikin kemunduran malah dipuji-puji. Benar-benar logika sampah, justru apa yang dikatakan PKS adalah berarti sebaliknya. Ini rumus yang sudah diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Kalau PKS bilang Heru belum melakukan gebrakan signifikan, artinya sudah ada gebrakan signifikan. Kalau PKS puji Anies, artinya Anies kinerja nol besar. Ingat itu ya, jangan lupakan rumus ini sampai lebaran kuda. Hahaha, menurut PKS, saat pengaduan warga kemudian dipindahkan lagi ke Balai Kota, hal itu justru membuat pengaduan jadi terbatas karena banyak warga yang tak bisa datang langsung ke lokasi. Kemudian juga ini tindak lanjutnya jadi lebih lama kalau manual gini. Lebih lama, lebih susah. Kata Taufik, aplikasi Jaki sudah baik untuk dijadikan pijakan baru untuk warga Jakarta semakin fleksibel melaporkan keluhannya kepada pemerintah. Taufik mencontohkan banyak orang yang saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi pertemuan daring seperti Zoom. Dengan hal itu banyak hal jadi mudah. Kalau Jaki ada masalah yang perlu ketemu tatap muka ya ketemu, masyarakat bisa datang ke lurah atau camatnya. Itu bisa ketemu, bukan malah dipindah lagi ke Balai Kota. Katanya, ini juga pemikiran aneh. Justru banyak yang datang ke Balai Kota karena sudah tidak ada jalan agar keluhannya ditindaklanjuti. Pakai aplikasi tapi tindak lanjut tidak ada bahkan di pingpong sana-sini, contohnya di media sosial baru-baru ini. Ada yang melaporkan tentang penerangan di JPO salah satu halte Transjakarta yang gelap lewat aplikasi Jaki. Hasilnya di pingpong sana-sini. Masing-masing lempar laporan ke pihak lain. Kalau sudah begini,
terpaksa mengadu ke balai kota. Memang ini laporan sepele. Tapi pikirkan warga yang punya masalah besar yang tidak bisa diakomodasi oleh aplikasi. Kehadiran posko pengaduan di balai kota pasti sangat bermanfaat, hanya PKS doang yang nyinyir dan sewot. PKS takut posko pengaduan menjadi ramai sehingga Anies kena imbasnya. Sudah pasti Anies akan dikecam karena 5 tahun menutup diri dari warga yang ingin mengadukan masalah rumit. PKS tak mau Anies ternodai oleh ketidakbecusannya sendiri. Sebenarnya, ketika awal menjabat, balai kota masih dibuka. Tapi tidak lama kemudian ditutup. Bahkan pintu dan jendela balai kota ditutupi gorden. Kalau menurut saya ini karena Anies tidak terbiasa mengatasi masalah. Anies lebih terlatih dalam menata kata, warga mengadu, Anies mendengarkan dengan serius, bolak-balik berkas, lalu mengatakan didiskusikan dan ditindaklanjuti. Anies sebenarnya keringat dingin karena tidak terbiasa mengatasi masalah dengan style cepat ala Ahok. Makanya wajar kalau Anies menutup diri dan balai kota. Lebih gampang menghindar dari masalah ketimbang ketahuan tidak mampu. Biarlah ini jadi kerjaan yang memusingkan buat bawahannya. Dan kalau bawahannya pun tak sanggup, biarlah warga pasrah dan menerima nasib apa adanya, yang model begini dipuji PKS. Akal sehatnya entah ditaruh di mana. Baru-baru ini ada berita yang menyebut PKS sudah punya cawapres yang akan disodorkan. Satu nama yang mengerucut yaitu Aher, mantan gubernur Jabar. Nama satu ini mungkin tidak asing bagi kalian. Prestasinya apa? Apa yang dilakukan PKS kerap menentang akal sehat. Yang bagus dijelekin, yang jelek dipuji setinggi langit. Bagaimana menurut Anda?